Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Hari ini kita mau berkenalan dengan Thomas Hobbes ya, yang dikenal dengan gagasannya tentang kontrak sosial. Dia sebagai seorang pemikir dari Inggris ya, yang hidup pada abad berapa itu, abad 15 ya. Jadi Thomas Hobbes ini seorang Inggris yang bertahun-tahun lamanya hidup dalam pembuangan karena perang saudara ya yang terjadi di tanah airnya sendiri. Apa akibatnya kalau dia itu perang itu? Jadi dia akhirnya memiliki satu pandangan yang pesimis ya terhadap wujud manusia, yang pada akhirnya memberikan efek yang besar mengenai pendapat Hobbes di kemudian hari tentang negara dan juga tentang hukum. Selain pandangan-pandangan dia tentang negara dan tentang hukum, Thomas Hobbes sendiri sangat ya terkesan atau sangat terpincut hatinya oleh ideal humanisme dan ilmu pengetahuan ya. Jadi Thomas Hobbes ini memiliki pengaruh yang besar ya terhadap seluruh bidang kajian moral di Inggris, serta memiliki pengaruh terbesar ya dalam kajian filsafat politik, khususnya melalui bukunya yang sangat terkenal yang bernama Leviathan. Leviathan sendiri berasal dari nama binatang dalam mitologi Timur Tengah yang sangat buas ya. Di dalam filsafat Thomas Hobbes, Leviathan merupakan simbol suatu sistem negara ya. Hobbes bukan hanya terkenal di Inggris tapi juga terkenal di Eropa daratan. Jadi Thomas Hobbes ini pernah saya bahas ya waktu di kampus di UIN Syarif Hidayatullah. Saya dapat kebagian filsuf Thomas Hobbes ya. Dengan dosennya adalah waktu itu Az-Zubardi Azra yang kemudian menjadi rektor UIN 2 kali dan sekarang mungkin direktur sekolah pasca sarjana UIN ya, yang kemarin baru mengajukan bersama Din Samsudin hari Senin kemarin gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang cacat formilnya Undang-Undang IKN ya, Ibu Kota Negara. Jadi kembali ke Thomas Hobbes yang dulu pernah saya bikin tahun 2000 tahun waktu umur saya sekitar 20-an, waktu semester 4 kalau tidak salah. Jadi selain terkenal sebagai filsuf, Thomas Hobbes itu juga terkenal sebagai ahli matematika dan sarjana klasik ya. Thomas Hobbes bilang ya, berkata manusia pada dasarnya hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Jadi segala tindakan manusia, kata Thomas Hobbes, mengarah pada pemumpukan kekuasaan dan hak milik ya. Sehingga pandangan atau kecenderungan memikirkan diri sendiri dan tindakan-tindakan itu mengarah pada penumpuan kekuasaan dan hak milik, maka orang itu akan menjurus pada perang ya. Pikiran-pikiran itu akan menjurus pada perang antara semua lawan ya. Semua yang dapat dikatakan sebagai manusia adalah serigala bagi sesamanya. Satu pandangan yang pesimistis dari seorang filsuf besar Thomas Hobbes ya. Dengan sejumlah ketertarikan dan ketekunan seorang Thomas Hobbes, banyak buku yang dia tulis, beberapa buku karyanya yang terkenal yaitu The Sieve ya, yang diterbitkan pada tahun 1642. Buku itu menceritakan tentang warga negara. Sementara karya yang terkenal itu Leviathan, or the Matter, Form and Power of Commonwealth, Ecclesiastical and Civil, yang diterbitkan tahun 1651. Itu menceritakan tentang pokok, tentang bentuk dan kekuasaan suatu hidup bersama, baik gerejani maupun sipil. Jadi pandangan ilmiah Thomas Hobbes itu kapan dimulainya? Dia memulainya dari penyelidikannya. Dia mulai dari penyelidikannya tentang negara dan hukum dengan mencari sebab timbulnya negara. Menurut
Thomas Hobbes, manusia sejak zaman purbakala seluruhnya dikuasai oleh nafsu-nafsu alamiah yang berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan sendiri. Karena dalam situasi asli belum terdapat norma-norma hidup bersama, seluruh umat primitif memiliki hak yang sama atas kehidupannya masing-masing. Hal ini menyebabkan semua orang saling rebutan, tidak mau ngalah, dan bersifat egois demi memperjuangkan haknya masing-masing. Lebih parahnya lagi, hal ini menimbulkan suatu bencana, yaitu perang. Kenapa? Karena belum ada norma-norma hidup bersama. Jadi perang yang terjadi pada zaman tersebut tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena belum ada hukum yang mengatur semuanya, sehingga seluruh orang bersifat semena-mena, semau-maunya demi memperjuangkan haknya masing-masing. Jadi menurut Thomas Hobbes, dalam situasi yang tegang ini, lama-lama orang mulai sadar tentang manfaatnya, tentang untungnya untuk mengamankan hidupnya dengan menciptakan sebuah aturan hidup bersama bagi semua orang yang termasuk kelompok yang sama. Untuk mencapai tujuan itu, semua orang harus menyerahkan hak asli mereka di atas segala-galanya. Dengan melepaskan hak-hak asli yang ada, seluruh masyarakat saat itu juga harus menuruti beberapa kecenderungan alamiah yang oleh Thomas Hobbes sendiri disebut dengan hukum-hukum alam atau leges naturalis. Hukum alam itu bukan hukum dalam arti yang sesungguhnya, namun merupakan petunjuk yang harus diikuti jika hendak mencapai suatu tujuan. Petunjuk yang pertama ialah carilah kedamaian, katanya. Dan petunjuk-petunjuk yang lainnya adalah serahkanlah hak aslimu, berlakulah terhadap orang lain sebagaimana engkau ingin orang lain berlaku terhadapmu, tepatilah janjimu yang telah kau buat dengan orang lain. Pemahaman tentang hukum yang lebih tinggi ini berasal dari Thomas Hobbes, berasal dari Thomas Hobbes. Karena apa? Karena dia bertanggung jawab untuk mengubah hukum klasik menjadi hak alam modern, sehingga memulai terjadinya dalam tanda petik revolusi hak asasi manusia dalam pemikiran mengenai hukum kodrat. Pada saat tersebut banyak timbul masalah, yaitu bagaimana dapat menjalani satu hukum yang bertolak belakang. Selain itu banyak pula timbul permasalahan tentang cara mengikuti hukum yang berbeda-beda, dan hukum itu menjadi standar banyak orang. Hukum manakah yang selayaknya menjadi panutan? Permasalahan dan kebingungan serta keambiguan masyarakat ini akhirnya dijawab oleh siapa? Oleh Thomas Hobbes melalui karyanya Leviathan. Dia mengatakan bahwa pertama-tama Leviathan akan menaruh kecenderungan umum untuk seluruh manusia, keinginan abadi dan kegelisahan untuk mendapatkan kekuasaan. Dari kalimat itu dapat diketahui bahwa maksud dari Thomas Hobbes sendiri adalah sifat manusia terdiri dari gerak tanpa henti dan tanpa akhir yang alami. Selain itu manusia juga memiliki sifat-sifat, memiliki kepercayaan, memiliki pandangan yang berbeda-beda. Manusia hidup dalam pluralisme dunia yang penuh dengan perbedaan yang ada. Oleh karena itu Thomas Hobbes juga mencetuskan tidak ada finis ultimus, tidak ada tujuan penuh atau summum bonum, tidak ada kebaikan yang terbesar. Finis ultimus sendiri adalah proses manusia kembali kepada Allah sebagai tujuan akhir dan cara hidup moral yang baik, yaitu dengan menurut Thomas Hobbes negara dan hukum tidak termasuk dalam realitas alam, sebab kedua hal itu diwujudkan, diciptakan dan dihidupkan oleh manusia itu sendiri. Dari kalimat ini kita tarik kesimpulan yaitu apa? Yaitu segala hal yang telah kita alami dalam
hidup bersama secara langsung membawa kita pada arti negara dan hukum yang sebenarnya. Kebenaran dari pengertian ini juga dipegang teguh oleh manusia karena negara dan hukum yang diwujudkan oleh manusia, kebenarannya pun tergantung dari manusia pula. Dengan kata lain, tidak ada norma kebenaran selain manusia sendiri. Dengan demikian, negara dan hukum ditentukan kebenarannya secara a priori dan rasional. Jadi Tawasuf juga menyampaikan bahwa supaya keamanan negara itu dapat dijamin, negara sendiri harus kuat, dan untuk itu harus ada berbagai syarat yang harus dipenuhi. Pertama-tama, jumlah penduduk dalam suatu negara harus cukup besar. Jumlah penduduk yang besar ini merupakan suatu unsur yang penting dalam suatu negara, karena adanya banyaknya penduduk maka akan banyak pula pendapat-pendapat yang dapat disampaikan oleh tiap anggota negara tersebut. Seluruh penduduk yang tinggal dalam suatu negara tersebut harus terjamin pula kerukunannya, karena suatu negara dengan jumlah penduduk yang tinggi namun tidak rukun juga tidak akan berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Bagi Tawasuf, kekuasaan adalah suatu keadilan, dan negara sendiri dalam apapun bentuknya adalah sesuatu yang benar asalkan mampu menjaga perdamaian sipil. Dalam hal ini Thomas Hobbes menggambarkan bahwa negara dan hukum memiliki hubungan yang saling berkaitan, yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan harus mampu menjaga seluruh hak abadi yang telah diberikan oleh masyarakatnya, sehingga pada akhirnya dapat menjadikan suatu negara yang diinginkan oleh banyak orang. Itu sedikit ya, kita berkenalan dengan pemikiran dari Thomas Hobbes, ya, seorang pemikir dari mana? Dari Inggris. Moga-moga ada manfaatnya ya, kita merujuk atau berkenalan dengan pikiran-pikiran lama yang ternyata masih abadi. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.